Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya selalu berdoa Bapak Ibu selalu dalam kondisi baik, dijagai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dan terutama setiap kita dipenuhi dengan hati yang penuh dengan pengucapan syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan buat setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami Tuhan beribadah Tuhan secara online di rumah kami masing-masing. Ini satu kesempatan, ini suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Bapa, Engkau menolong setiap kami, Engkau boleh berfirman bagi setiap kami tanpa terkecuali Tuhan. Dan biar Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan Tuhan bisa kami mengerti Tuhan, dan bahkan tertanam di dalam hati kami dan berbuah-buah membuat kami bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, pengurapan Tuhan ada di tempat sini Tuhan, hadirat Tuhan, otoritas dan kuasa Tuhan menyertai setiap pemberitaan firman Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, hari ini menyampaikan tentang mengucap syukur. Sebuah ungkapan yang sudah sangat familiar, yang tidak asing lagi, yang sering kali kita dengar Bapak Ibu, tetapi betapa sering saya dan saudara mungkin mengabaikan atau mungkin tidak mengabaikan, tapi sulit untuk melakukannya. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? Mari kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan berkata mengajari saya dan saudara untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Bapak Ibu, mengucap syukur di dalam segala hal, mengucap syukur di dalam segala kondisi, keadaan, baik itu sesuai dengan hatimu atau tidak. Tapi firman Tuhan katakan untuk saya dan saudara senantiasa mengucap syukur Bapak Ibu. Kemudian dilanjutkan dengan sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, bukankah saya dan saudara selalu berdoa, Tuhan tunjukkan kehendak-Mu, Tuhan ajarkan kehendak-Mu Tuhan, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan, sehingga kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, salah satu yang menjadi kehendak Tuhan bagi saya dan saudara adalah mengucap syukur Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari kita belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu mengucap syukur. Bapak Ibu, waktu saya sebagai orang tua punya kehendak dan saya sampaikan kehendak saya kepada anak saya. Salah satu contohnya saya sampaikan bahwa saya ingin mereka tidak tidur lebih dari jam 12 malam. Di balik kehendak yang saya sampaikan, saya punya tujuan. Saya punya maksud, saya punya harapan. Harapannya adalah mereka tidak hanya mendengar, tapi mereka memperhatikan dan melakukan. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain karena saya sangat mengasihi mereka. Saya ingin melihat mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang tertib, yang teratur, punya waktu yang baik, waktu istirahat yang cukup, sehingga besok pagi mereka bangun melakukan aktivitas dengan kesegaran. Semua tujuannya untuk kebaikan. Nah begitu juga firman Tuhan mencatat apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu supaya saya dan saudara mengucap syukur. Tujuannya apa? Pasti tidak lain untuk kebaikan saya dan saudara. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah. Sebelum saya dan saudara bertobat dan mengenal Tuhan, dia sudah mati duluan karena kasih-Nya Bapak Ibu. Nah, mengucap syukur itu adalah kehendak Allah. Untuk apa? Untuk tujuannya tentu kebaikan buat saya dan saudara. Kemudian Bapak Ibu akan katakan, ibu kan pendeta, ibu gampang bicara, bagi ibu mah gampang bu. Tapi ibu tahu kenyataannya bagaimana? Coba ibu bayangkan kalau ibu sendiri, apa ibu bisa mengucap syukur? Kalau dalam kondisi COVID begini, ibu tidak harus bekerja, ibu harus ada di rumah, tetapi ada anak-anak yang minta makan kepada ibu, yang hanya ingin sebuah roti sambil teriak-teriak dari menangis dengan suara kencang, ibu saya mau. Kemudian suara yang mengecil tertidur karena lelah. Apakah ibu bisa mengucap syukur ibu? Ibu itu teori, kenyataannya tidak seperti yang ibu sampaikan. Bapak Ibu, saya mendengar banyak keluhan seperti itu, tetapi dengarkan baik-baik Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di antara yang Bapak Ibu sebut sebagai teori dan kenyataan, ada satu kata di tengahnya, yaitu iman Bapak Ibu. Bapak Ibu, iman itu melebihi teori, iman itu melebihi kenyataan, iman itu melebihi pandangan mata, iman itu melebihi apa yang dikatakan
orang, apa yang dikatakan orang melebihi Bapak Ibu. Bahkan ketika engkau tidak dapat melihat apapun dalam pandanganmu, dalam pikiranmu, tetapi kau tetap percaya kepada Tuhan, itulah imanmu Bapak Ibu. Iman adalah sebuah keyakinanmu bahwa kau punya Tuhan yang besar, bahwa Tuhanmu mati untuk engkau, bahwa Tuhanmu memelihara engkau, bahwa Tuhanmu selalu ingin yang terbaik dalam hidupmu. Iman adalah perjalanan dan pengenalanmu pada Tuhan. Waktu engkau mengucap syukur, itu adalah pernyataan imanmu bahwa kau percaya punya Tuhan yang besar, kau percaya bahwa kau punya Tuhan yang mengasihimu, kau percaya bahwa kau punya Tuhan yang tidak pernah tertidur, yang mengerti, yang memahami, dan tidak pernah meninggalkan kau sendirian. Itu adalah pernyataan imanmu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan kembali tentang mengucap syukur? Mari kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 28. Dikatakan begini, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu, firman Tuhan ini kembali mengingatkan saya dan saudara bahwa saya dan saudara ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu, di dalam situasi yang tidak pasti, di mana dunia mengalami kegoncangan sana sini, di mana tempat pengharapan gantungan orang sekarang mulai digoncangkan, tapi ada satu firman Tuhan yang mengingatkan saya dan saudara bahwa saya dan saudara ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bukankah ini yang menjadi doa saya dan saudara? Bukankah ini yang menjadi pengharapan Bapak Ibu, terutama dalam COVID ini, untuk berada di dalam sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan, ada di dalam perlindungan Allah, ada di dalam covering Allah? Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara, kalau Bapak Ibu berharap kepada janji firman Tuhan, kalau percaya kepada janji firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan bahwa engkau ada di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, maka engkau harus mengucap syukur kepada Tuhan. Itu adalah bukti engkau percaya, bukti imanmu percaya apa yang firman Tuhan katakan, ya dan amin. Amin Bapak Ibu. Jadi waktu engkau mengucap syukur yang pertama, itu adalah menyatakan iman percayamu kepada Tuhan. Bahwa kau percaya punya Tuhan yang besar, kau percaya pada janji Tuhan, kau percaya bahwa Tuhanmu tidak pernah tertidur, kau percaya bahwa Tuhanmu mengasihimu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang firman Tuhan katakan waktu engkau mengucap syukur. Mari kita baca di dalam Kolose 4 ayat kedua. Dikatakan begini, bertekunlah dalam doa, dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bapak Ibu, Bapak Ibu, ternyata mengucap syukur ini bisa sebagai alat Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk menolong saya dan saudara bisa berjaga-jaga Bapak Ibu di dalam doamu, sehingga engkau terus bertekun di dalam doa. Waktu engkau mengucap syukur Bapak Ibu, ada sikap hati yang berubah di hadapan Tuhan, sehingga engkau tetap bisa bertekun, bisa terus rajin berdoa, bisa terus fokus beribadah, fokus berdoa kepada Tuhan. Jadi ternyata di dalam mengucap syukur itu adalah alat yang bisa saudara pakai untuk saudara memproteksi diri saudara, melindungi diri saudara, untuk saudara bisa tetap dalam sikap berjaga-jaga dan terus bertekun di dalam doa. Apa yang firman Tuhan katakan kembali di dalam mengucap syukur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Di dalam Kisah 28 ayat 15b, Bapak Ibu, dikatakan ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur lalu kuatlah hatinya. Ternyata Bapak Ibu, pengucapan syukur itu mampu membuat hati kita menjadi kuat. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Waktu Paulus dalam kondisi yang tidak nyaman, kondisi yang tertekan, di dalam sebuah penderitaan, dikatakan di dalam Kisah 28, apa yang dia lakukan? Dia mengucap syukur. Dan waktu dia mengucap syukur, dikatakan Alkitab mencatat dengan jelas bahwa hatinya menjadi kuat. Bapak Ibu butuh kekuatan di dalam hati, sehingga engkau bisa tetap bertahan mengucap syukur. Bapak Ibu ingat kisah bagaimana Yesus mengadakan perjamuan? Sebelum Yesus mengangkat cawan, dia katakan dia mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, berbicara tentang cawan, berbicara tentang penderitaan, itu yang digumuli oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Kalau bisa Bapa, kalau cawan ini bisa berlalu, biar berlalu, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Yesus tahu bahwa dia harus melalui yang namanya cawan kehidupan. Dan dia ajarkan kepada murid-muridnya untuk diteruskan juga kepada saya dan saudara yang akan melakukan perjamuan kudus. Bapak Ibu, bagaimana cara saya dan saudara untuk bisa menghadapi yang namanya melewati cawan kehidupan? Mengucap syukur Bapak Ibu, mengucap syukur memberikan kekuatan untuk saya dan saudara bisa melewatin, kalau Tuhan mengizinkan saya dan saudara ada di dalam cawan-cawan penderitaan. Amin. Bapak Ibu,
Itu adalah kekuatan di dalam mengucap syukur. Apalagi yang firman Tuhan katakan waktu saya dan saudara mengucap syukur. Di dalam Yohanes 6 ayat 11-12 dicatat bahwa lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Bapak Ibu, pada waktu Yesus menghadapi orang banyak dan harus memberi makan orang banyak, Bapak Ibu dicatat dengan 5 roti dan 2 ekor ikan dan diangkat ke atas tangannya dengan mengucap syukur kepada Bapaknya. Ternyata apa? Terjadi yang namanya mujizat. Ternyata apa? Terjadi yang namanya kelimpahan, kelipat gandaan sehingga ada begitu banyak orang yang bisa diberi makan. Bahkan dicatat di dalam Alkitab ada sisa 12 bakul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kuasa pelipat gandaan, ada mujizat pelipat gandaan terjadi waktu mengucap syukur. Amin. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu ingin melihat banyak pelipat gandaan, banyak mujizat terjadi di dalam kehidupanmu, mengucap syukurlah. Itu yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu, waktu saya dan saudara mengucap syukur, tahukah engkau bahwa itu adalah titik terendah di mana saya dan saudara merendahkan hati di hadapan Tuhan. Itu adalah titik terendah di mana saya dan saudara menyerahkan hak sepenuhnya ke hadapan Tuhan. Hak untuk menjadi marah, hak untuk menjadi kecewa, hak untuk menjadi pahit, hak untuk merasa memiliki, semuanya diserahkan kepada Tuhan. Dan waktu kita menyerahkan hak kita kepada Tuhan di dalam kuasa pengucapan syukur, maka kita akan menikmati berkat-berkat. Kita akan menikmati dampak-dampak, kita akan menikmati hasil di dalam sebuah pengucapan syukur. Bapak Ibu, saya ingin sedikit bersaksi Bapak Ibu, bagaimana Tuhan mengajari saya mengucap syukur belasan tahun yang lalu. Saya ingat mungkin ada 15-16 tahun yang lalu Bapak Ibu. Waktu itu saya mendengar satu kesaksian bagaimana seorang hamba Tuhan di luar, dia mengalami kecurian waktu dia pergi pelayanan katanya. Pas dia pulang dia kaget, seluruh rumahnya barang-barangnya habis dan dia berlutut. Dia berlutut, di dalam buku itu saya baca dia berlutut, dia mengucap syukur, dia memuji Tuhan terhadap kehilangan. Nah waktu saya membaca buku itu Bapak Ibu, saya bersaksi, saya bercerita kepada suami betapa saya kagum sama hamba Tuhan itu, hebat sekali dia. Dia bisa melakukan hal tersebut, dia berani mengambil satu sikap di dalam masa-masa tidak enaknya, yaitu mengucap syukur. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Seminggu kemudian ternyata saya pun mengalami hal yang sama Bapak Ibu. Waktu kami, saya, suami dan anak dan asisten rumah tangga pergi, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya ingat waktu kami pulang ke rumah kami kaget Bapak Ibu. Karena kami pun mengalami kecurian Bapak Ibu. Dan tidak kira-kira Bapak Ibu, menurut saya itu bahwa pencurinya punya banyak waktu di rumah. Kenapa? Karena mereka bisa membilah-bilah sampai lemari pakaian semua, pakaian dilemparkan di tempat tidur gitu. Jadi bisa memilah-milah aksesoris yang bagus, yang tidak, yang asli, yang palsu, bisa semua Bapak Ibu. Waktunya begitu lama Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Waktu kami melihat kondisi itu, satu hal saya diingatkan pada kesaksian hamba Tuhan yang saya ceritakan kepada suami. Sehingga apa yang kami lakukan, pada waktu itu kami mengambil waktu, kami bergandengan tangan, kami belajar memuji Tuhan, mengucap syukur. Bapak Ibu, saya teringat bagaimana saya mengucap syukur, saya berteriak waktu itu, saya katakan Tuhan aku memberkati orang yang mengambil, aku mengampuni dan aku memberkati. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi seketika itu juga Bapak Ibu. Ada damai sejahtera Tuhan yang luar biasa, ada kekuatan Tuhan yang luar biasa, seakan-akan itu tidak mempengaruhi hati saya. Secara akal budi saya tahu saya kehilangan banyak Bapak Ibu, tetapi hati saya penuh damai sejahtera. Saya bandingkan dengan ketika sepatu anak saya hilang karena ketinggalan, Bapak Ibu tahu, saya bisa ingat terus gitu. Ada penyesalan karena kecerobohan, ada penyesalan kenapa enggak memperhatikan sehingga hilang. Hanya sebuah sepatu, saya bisa memikirkan berhari-hari, menyesal Bapak Ibu. Nah ini saya mengalami kehilangan yang sangat parah, tetapi itu tidak membuat dampak ke dalam hati saya. Bahkan setelah kami mengucap syukur, si suami bisa langsung ke gereja melayani Bapak Ibu, dan saya menunggu polisi datang karena kami membuat sebuah laporan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Pengucapan syukur mengajarkan kita untuk menyerahkan semua hak kita ke hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu, ada kuasa yang bisa dinikmati. Nah Bapak Ibu,
Kalau kita tahu betapa luar biasanya kuasa di dalam pengucapan syukur. Apa yang Tuhan ingin saya dan Bapak Ibu lakukan selanjutnya? Di dalam Kolose 3 ayat ke-17 dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kolose 3 ayat 17 mengajarkan bagaimana sikap saya dan saudara di dalam mengucap syukur. Dikatakan baik perkataan, baik di dalam perbuatan, Bapak Ibu harus mengucap syukur. Saya berani simpulkan Bapak Ibu bahwa di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan ini ingin mengajarkan biarlah ucapan syukur itu menjadi gaya hidup kita, menjadi style, menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Sehingga baik dalam kondisi tidak enak pun kita bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena itu sudah menjadi kebiasaan kita, sudah menjadi habit, sudah menjadi gaya hidup. Dan ini yang Tuhan maukan buat saya dan saudara Bapak Ibu. Kenapa? Karena di dalam Yesaya 38 ayat 19 dikatakan begini, tetapi hanyalah orang yang hidup dialah yang mengucap syukur kepadamu Bapak Ibu. Bahwa kalau saya dan saudara sebagai orang-orang hidup, sepatutnya lah mengucap syukur itu menjadi gaya hidup, menjadi style, menjadi kebiasaan saya dan saudara. Kenapa? Karena saya dan saudara adalah orang-orang yang hidup. Jadi saya mencatat hanya orang yang hidup yang bisa mengucap syukur. Kalau orang ada di dalam dunia kematian katanya nggak bisa mengucap syukur. Oleh sebab itu mari, karena saya dan saudara adalah orang-orang yang hidup, baiklah mengucap syukur menjadi gaya hidup, menjadi style saya dan saudara. Saya tutup dengan satu cerita di dalam Alkitab, Bapak Ibu, di dalam Lukas 17 ayat 15 sampai 18 tentang 10 orang kusta. Dikatakan di dalam ayat 18, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing itu? Bapak Ibu, Alkitab mencatat bagaimana Tuhan menyembuhkan 10 orang kusta. Dan ternyata yang balik kepada Tuhan mengucap syukur, berterima kasih hanya 1 orang, yang 9-nya melupakan. Nah Bapak Ibu, biar ini menjadi contoh, menjadi teladan buat saya dan saudara. Karena saya dan saudara adalah orang-orang yang hidup, yang mengalami begitu banyak kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pengampunan Tuhan. Bapak Ibu, biarlah saya dan saudara menjadi orang-orang yang selalu tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau mencontoh sikap, tindakan orang yang penyakit kusta, 1 orang yang penyakit kusta, bukan yang 10 orang. Amin, Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan, mengucap syukurlah senantiasa. Karena itulah menjadi kehendak Allah bagi saya dan saudara. Supaya apa? Supaya terus kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Amin, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa kami harus selalu belajar mengucap syukur dalam segala situasi, dalam segala kondisi Tuhan. Untuk apa? Untuk kebaikan kami Tuhan. Karena ada banyak begitu Tuhan kuasa, begitu banyak begitu hal Tuhan, nilai-nilai Tuhan di dalam mengucap syukur. Bapa, Engkau menolong setiap kami Tuhan, Engkau memampukan setiap kami Tuhan untuk terus kami mampu mengucap syukur. Bapa, hidup adalah sebuah keputusan Tuhan. Tuhan menolong setiap kami untuk kami bisa mengambil satu keputusan yang baik, untuk kami bisa mengambil satu keputusan memulai sebuah hidup Tuhan, memulai perjalanan hidup dengan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk setiap orang Tuhan yang hari ini Tuhan menonton, melihat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan tentang mengucap syukur. Aku berdoa Tuhan, turun kasih karunia Allah, turun kemampuan, turun kesanggupan Tuhan ke dalam setiap hati orang-orang, setiap hati jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan, untuk mereka dimampukan Tuhan mengucap syukur di dalam segala keadaan. Bahkan tak kala mereka tidak mampu, Tuhan Roh Kudus menolong, mengingatkan dan memberikan kekuatan untuk mampu mengucap syukur, sehingga setiap mereka boleh Tuhan bersuka cita dan mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.
Baik Bapak Ibu, kita akan melakukan perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa mempersiapkannya terlebih dahulu di rumah. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, angkat roti di tangan kananmu. Demikian firman Tuhan. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dengan iman kita meminumnya di dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk karya penebusan-Mu di kayu salib Tuhan. Untuk roti dan anggur Tuhan, untuk tubuh dan darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami, yang membebaskan, yang melepaskan setiap kami, bahkan memberikan kekuatan bagi setiap kami. Kekuatan untuk terus kami bertekun di dalam doa, kekuatan untuk kami terus mengucap syukur Tuhan kepada Tuhan yang punya kuasa atas langit dan bumi dan berdaulat penuh atas hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.